Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara saat ini untuk sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mohon hikmat-Mu menaungi setiap kami, sehingga pengertian-pengertian yang mendalam akan firman-Mu menjadi bagian bagi kehidupan kami, karena firman-Mu adalah kekuatan, penolong, jawaban atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Kami buka hati kami agar benih firman Tuhan itu jatuh, tertanam, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami oleh Roh Kudus, kami bukan hanya pandai mendengar, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Bersama katakan amin. 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 Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, senantiasa sehat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sekalipun pandemi belum berakhir, tapi percayalah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita. Tapi kenyataannya, akhir-akhir ini banyak orang mulai khawatir dalam ketidakpastian di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Bagaimana masa depan? Bagaimana kesehatan? Bagaimana keuangan? Bagaimana kehidupan kami, Pak, di masa yang akan datang? Saudaraku, saat ini firman Tuhan akan menguatkan kita, karena firman Tuhan mengajar agar setiap kita yang percaya kepada Tuhan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing buka Alkitabnya, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berulang kali di perikop yang kita baca ditekankan mengenai janganlah kamu khawatir. Apa itu khawatir? Khawatir itu adalah takut atau cemas terhadap suatu hal yang belum terjadi dan belum diketahui dengan
pasti. Jadi kekhawatiran adalah sikap berpikir yang berlebihan. Terlalu cemas tentang masalah, terlalu cemas tentang situasi yang menimbulkan rasa tidak nyaman sehingga menyebabkan seseorang terganggu, memusatkan pikirannya hanya pada hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi. Sehingga ketakutan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Pada kondisi-kondisi yang semakin kronis, kekhawatiran ini bisa menyebabkan seseorang depresi. Kalau tidak bisa diatasi, bisa mengakibatkan sesuatu hal yang lebih berbahaya. Apa kata Alkitab tentang khawatir? Dari ayat-ayat yang kita baca, dalam teks asli bahasa Yunani, khawatir memakai kata merimnao. Merimnao. Merimnao artinya pikiran yang ditarik kepada dua arah yang berlawanan. Pikiran yang ditarik dua arah yang berlawanan. Arah iman, arah ketakutan. Ketika kita menghadapi masalah, pikiran kita langsung ditarik kepada iman atau kepada ketakutan. Sehingga menimbulkan kekhawatiran. Saudaraku, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi. Memang Alkitab tidak salah untuk memberikan kekuatan bagi kita menghadapi masalah. Tapi ketika kita mengabaikan bahaya adalah tindakan yang salah, tindakan yang bodoh. Namun juga salah kalau kita hidup di dalam kekhawatiran. Untuk hal-hal yang kita khawatirkan, mari kita belajar berserah hanya kepada Tuhan. Karena Yesus tahu benar tabiat manusia. Tuhan tahu tabiat saudara dan saya yang sering khawatir akan banyak hal. Bahkan hal-hal yang terkadang tidak perlu dikhawatirkan. Tuhan tahu, saudara. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Saudaraku, kekhawatiran tidak mengubah apapun dalam hidup ini menjadi lebih baik. Tapi justru kekhawatiran membuat segala sesuatu lebih buruk. Kekhawatiran akan menghancurkan hidup kita. Tetapi iman akan membawa kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Alkitab jelas mengajar kepada kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena Tuhan tidak menginginkan kita khawatir. Ayat 25 sampai 26, ayat 28 sampai 30. Jelas di sana dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya khawatir. Karena hidup ini lebih berharga. Mari kita percaya, makanan, minuman, pakaian, Tuhan sanggup menyediakan bagi kehidupan setiap kita. Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Tuhan tidak ingin kita khawatir. Sang pencipta kita saja tidak mau kita khawatir. Kenapa kita ciptaannya sering khawatir? Bahkan Tuhan dengan tegas membandingkan satu komparasi mengenai bagaimana burung-burung di udara. Bagaimana bunga-bunga di padang, di ladang. Burung-burung tidak diberi makan, tidak mencari makan. Tapi Tuhan memberi makan kepada burung-burung itu. Bunga-bunga bakung yang pagi-pagi mekar, siang layu, lalu sore sudah hilang. Itu sangat indah. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Oleh karena itu, janganlah kita hidup dalam kekhawatiran. Karena Tuhan tidak menginginkan kita khawatir dalam hidup ini. Saudaraku, kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan pemikiran dan penilaian kita selalu fokus kepada hal-hal yang negatif. Sehingga kita tidak dapat
mengambil tindakan yang tepat dalam hidup ini. Orang-orang yang mengalami kekhawatiran yang berkelebihan bisa mengakibatkan banyak hal dalam hidup ini. Banyak kasus sakit penyakit yang bukan disebabkan karena kesalahan jasmani, tapi karena kekhawatiran yang dibiarkan ada dalam diri kita. Jangan hidup dalam kekhawatiran, karena Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya khawatir. Tuhan jelas katakan berulang kali dalam perikop yang sudah kita baca, janganlah kamu khawatir. Yang kedua, di ayat yang ke-27, Matius pasal yang ke-6, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jelas di sini, orang yang khawatir tidak dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Ini berarti kekhawatiran tidak berguna. Orang yang khawatir itu tidak ada gunanya. Bahkan dengan jelas, kekhawatiran justru merugikan. Saudara, kekhawatiran itu nggak ada hasilnya. Tidak menambah usia. Kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran itu merugikan. Sekarang ada istilah sakit namanya psikosomatis. Penyakit yang disebabkan karena jiwa, bukan karena fisik. Padahal itu penyakit fisik. Kenapa? Disebabkan karena kekhawatiran. Bagaimana Pak agar saya tidak khawatir? Kekhawatiran itu merugikan dan tidak berguna. Oleh karena itu selalu memiliki sikap bersyukur. Hati yang gembira adalah obat. Untuk apa kita khawatir? Tidak ada gunanya. Tidak ada hasilnya. Bahkan satu penelitian mengatakan 92% apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Jadi tidak ada gunanya kita khawatir. Tidak ada hasilnya kita khawatir. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran? Karena Tuhan mengajar di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Ayat 31 dan 32, Matius 6 yang kita baca tadi bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya, kekhawatiran karena makanan, kekhawatiran karena minuman, kekhawatiran karena pakaian, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, Alkitab katakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kekhawatiran, karena orang yang hidup di dalam kekhawatiran berarti orang itu sesungguhnya tidak beriman kepada Tuhan. Tidak mengenal siapa Tuhan. Tidak percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Orang yang khawatir, orang menunjukkan orang itu tidak percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di dunia saja menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Masakah Bapa kita di sorga tidak menyiapkan kebutuhan saudara dan saya? Oleh karena itu, mari kita tidak boleh khawatir. Karena Tuhan tidak menginginkan kekhawatiran dalam hidup kita. Karena kekhawatiran tidak berguna dan tidak ada hasilnya. Dan kekhawatiran menunjukkan hidup kita sesungguhnya belum beriman penuh kepada Tuhan. Kita meragukan kasih Tuhan. Kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Lalu bagaimana agar kita tidak khawatir? Hidup tidak dikuasai kekhawatiran. Ada dua hal. Yang pertama, ayat yang ke-34. Di sana dikatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Agar kita tidak khawatir, hiduplah pada hari ini. Apa artinya? Gunakan hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudaraku, ada perbedaan orang yang memiliki kekhawatiran dengan orang yang memiliki persoalan atau permasalahan. Orang yang punya permasalahan belum tentu akan khawatir. Tetapi orang yang khawatir sudah pasti menjadi persoalan atau permasalahan. Karena orang yang khawatir perasaannya cemas, diombang-ambingkan oleh hal-hal yang belum tentu terjadi. Maka sesungguhnya itulah persoalan sendiri bagi dirinya.
persoalan yang dibuat sendiri. Saudaraku, mari mulai hari ini, jangan lagi mengkhawatirkan hari besok. Hiduplah untuk hari ini. Mengkhawatirkan hari besok merupakan kebodohan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari besok. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan tidak terjadi. Padahal kekhawatiran itu sudah menambah persoalan. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan ternyata berbeda dengan realitanya. Kita mungkin akan berhadapan dengan persoalan lain yang tidak terduga. Padahal kita sudah terlanjur membiarkan diri dikuasai oleh kekhawatiran dan persoalan lain. Tidak ada untungnya sama sekali. Ini hanya menambah persoalan saja. Saudaraku, kekhawatiran yang dimaksud di sini adalah permasalahan-permasalahan kehidupan. Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan, yang tanpa kesulitan. Tapi Ia berjanji menyertai dan memenuhi kebutuhan kita. Dengan menyadari bahwa setiap hari mempunyai kesusahannya sendiri, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Pada saat kita khawatir tentang hari besok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan hari ini. Semakin banyak persoalan hari besok yang ditambahkan ke hari ini, semakin menambahkan persoalan kita saat ini. Oleh karena itu, agar kita tidak khawatir, hiduplah pada hari ini. Gunakan hari ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Lakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Apa yang menjadi bagian kita, mari kita kerjakan dengan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, agar kita tidak khawatir dalam hidup ini, masih di ayat yang ke-34, di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kedua, agar kita tidak mengalami kekhawatiran, hiduplah bagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan dengan serius. Apalagi di masa-masa pandemi ini, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin dewasa. Bukankah di masa-masa pandemi ini iman kita sedang diuji? Mari kita fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Iman kita harus teruji, saudara. Sehingga ketika kita tertuju kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, janji Tuhan semuanya akan ditambahkan. Sehingga tidak lagi kita mengkhawatirkan apapun dalam hidup ini. Mari kita memiliki iman yang senantiasa melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita hidup dalam kebenarannya Tuhan, maka kita akan beriman melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dengan iman, kita akan dapat menikmati janji yang Tuhan sudah katakan. Hari ini, doa saya, jangan khawatir. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan tidak ingin saudara khawatir. Kekhawatiran itu tidak berguna, bahkan merugikan saudara. Kekhawatiran itu tanda orang yang tidak percaya. Karena dia tidak yakin kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hiduplah pada hari ini. Jangan memikirkan hari besok. Ada kesusahannya masing-masing. Hiduplah bagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Doa saya, di tengah-tengah pandemi yang masih ada, saudara tetap percaya dan tidak khawatir. Ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, agar kami tidak khawatir dalam hidup ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Karena Tuhan tidak menginginkan kami khawatir. Karena kekhawatiran itu kami sadari tidak berguna. Kekhawatiran itu merugikan kami. Bahkan kekhawatiran adalah ciri orang yang belum beriman, tidak beriman, karena tidak percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mau hidup pada hari ini, karena hari ini adalah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami mau hidup dalam kebenaran dan kerajaan Allah. Karena kami percaya, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Doa hamba kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan, dimanapun umat-Mu berada, dalam hal apapun yang sedang mereka alami. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak lagi khawatir.
Karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam Tuhan, jangan khawatir.